Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di majelis ilmu ini. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan pengajian pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Harun Rodri. Pada beliau untuk tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'an zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bijahi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bismihim radhiyallahu anhum ajma'in a'alallahu alaina min barakatihim makaramatihim wa anwarihim asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyatu ala man nawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim ulama, tuan-tuan guru beserta para asatidz yang sama-sama kita muliakan, para tatuha, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengambil keistiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Risalatul Jami'ah, karangan daripada Al-Imam Al-Habib Ahmad ibn Zain Al-Habsyi Al-Habib Ahmad ibn Zain Al-Habsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain, amin. Sampai halaman 122, betul ya? Yaitu wa ammas sunanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sunanu fa kullu ma siwal arkani wal wajibat. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wa la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wa la yajburuhu damun wala ghairuhu.
Adapun kesunahan haji atau sunnah haji itu adalah segala amalan haji yang selain rukun-rukun dan hal-hal yang diwajibkan saat haji. Nah, ini jadi istilahnya ada sunnah haji, ada rukun-rukun haji, ada kewajiban haji. Nah, jadi yang namanya sunnah haji itu yang selain rukun-rukun dan kewajiban haji. Barang siapa meninggalkan satu rukun haji, maka tidak sah hajinya. Ya, tawaf misalnya, salah satu rukun haji. Kita tidak tawaf, berarti tidak sah hajinya. Dan tidak lepas tanggung jawabnya dalam berihram hingga dia menjalankan rukun itu. Jadi rukun itu memang terus harus dikerjakan, serta tidak dapat ditambal kekurangannya dengan dam atau denda haji atau dengan lainnya. Nah, jadi kalau bahasa rukun haji tidak bisa ditambal-tambal, dia memang harus dikerjakan. Suasala satun minal arkani la tafutuhu madama hayyan, wahya at-tawafu was-sa'yu wal halqu. Wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ithmun illam yu'dzar. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tafutuhu al-fadilatu. Terdapat 3 rukun haji yang tidak hilang kesempatan bagi seseorang untuk melaksanakannya selagi masih hidup. Nah, jadi ada 3 rukun haji yang kesempatannya itu tidak hilang, ya, seumur hidup. Nah, apa? Yaitu tawaf. Nah, kemudian sa'i, kemudian dan mencukur rambut, ya. Mencukur rambut al-halqu. Nah, sedangkan mereka yang meninggalkan salah satu dari hal-hal yang diwajibkan saat haji atau kewajiban haji, jadi sepertinya di sini ada perbedaan antara rukun-rukun haji sama hal-hal yang diwajibkan dalam haji atau kewajiban haji. Nah, di sini disebutkan kalau mereka meninggalkan hal-hal yang diwajibkan saat haji, maka hajinya tetap sah. Ya, kewajibannya umpama ditinggalkan, maka hajinya tetap sah. Namun mereka terkena dam, ya, terkena dam atau denda haji, dan ia berdosa jika tidak memiliki halangan saat meninggalkannya. Nah, lalu siapa yang meninggalkan sunnah haji, ini pembahasannya ke sunnah ulah, maka tidak apa-apa baginya, hanya saja terlewat darinya keutamaan. Maksudnya dia tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan haji kalau yang ditinggalkan adalah kesunahan. Jadi seakan-akan kita bisa memperinci, ada istilah 3. Pertama rukun-rukun, yang kedua kewajiban-kewajiban, yang ketiga sunnah-sunnah. Rukun-rukun kalau tertinggal tidak sah hajinya, ya. Kalau kewajiban-kewajiban kalau tertinggal masih sah hajinya, akan tetapi wajib bayar dam atau denda. Nah, adapun yang ketiga, yang sunnah haji, kalau tertinggal tidak apa-apa dan juga tidak wajib kita membayar dam. Cuman kita keluputan daripada fadilah keutamaan haji yang tersimpan di balik kesunahan tersebut. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'ati al-muhrimaini aw ba'dihima wa izalatu dhufri wa sya'ri wa dahnu sya'ri ra'si wal lihyati wa tatayyubu jami'il badani. Diharamkan menutup kepala bagi lelaki dan menutup wajah bagi wanita yang keduanya sedang berihram, walaupun sebahagian. Nah, jadi
bagi laki-laki ketika dia berihram atau bagi perempuan ketika dia berihram. Kalau bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, ya, walaupun sebahagian. Ini bagi laki-laki. Nah, kalau bagi perempuan tidak boleh dia menutup wajahnya, ya, walaupun juga sebahagian. Dengan catatan dia lagi ihram. Ihram itu dia sudah memasang niat untuk melaksanakan ibadah haji. Kan ihram itu apa pengertian ihram? Yaitu berniat melaksanakan ibadah haji. Nah, biasa dengan dia berniat ihram itu dia memakai pakaian ihram. Nah, itu biasanya kalau sudah demikian yang putih-putih itu, kemudian dia tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Begitu juga diharamkan menggunting kuku. Tidak boleh juga menggunting rambut, ya, memberi minyak ke rambut atau ke jenggot, tidak boleh juga. Memakai minyak wangi atau wangi-wangian di seluruh badan, tidak boleh juga. Bahasa memakai wangi-wangian memang beristilah untuk menjadi parfum. Beda kalau misalnya dia itu, kita katakanlah misalnya sakit, masuk angin atau demam, lalu dikasih press-care, ya. Sedangkan press-care itu kan baunya harum, ya, kayak parfum-parfum. Nah, maka pernah ini kami bahas hukumnya tidak apa-apa. Soalnya tujuan pakai press-care itu bukan untuk mencari harumnya, tetapi untuk untuk ngobati masuk anginnya itu. Tujuannya ke situ. Cuman karena dia obat itu berbau harum, nah, maka tidak masalah karena memang bukan parfumnya yang menjadi target utama. Tentu kita bisa menangkap yang dikehendaki dalam pembahasan ini memang tujuannya itu memakai wangi-wangian untuk mengharumkan dirinya, ya, berparfumnya begitu. Wa yahrumu aqdun nikahi wal jima'u wa muqaddimatuhu wa itlafu kulli hayawanin bariyyin wahsyiyyin ma'kulin wal mar'atu karrajuli fil muharramat. Diharamkan pula melaksanakan pernikahan, ya, akad nikah tidak boleh di saat lagi ihram tadi. Atau juga jima, hubungan suami istri tidak boleh juga. Atau permulaan jima, muqaddimahnya pemanasan kalau bahasa kita, ya, tidak boleh juga. Tidak boleh juga membunuh, tidak boleh ini maksudnya haram, ya. Tidak boleh juga membunuh hewan apapun yang hidup di darat, maksudnya berburu. Dan yang liar, masuk kali darat itu mungkin agak jinak lah gitu. Kalau yang liar berarti dia bebas, gitu. Tidak boleh juga. Yang halal dimakan. Nah, sedangkan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan saat berihram sama seperti hukum laki-laki. Nah, jadi apa saja yang tadi tidak diperbolehkan, diharamkan maksudnya bagi laki-laki ketika dia berihram. Nah, untuk perempuan pun dikatakan hukumnya sebagaimana juga laki-laki. Nah, kalau tadi ada kode hayawan darat, macam mana kalau hayawan laut? Nah, ternyata di dalam syarahnya pun kita kalau hayawan laut ini dikecualikan, ya. Wa kharaja bil barri al-bahriyu fala yahrumu istiyaduh. Nah, kalau hayawan laut ini disebutkan termasuk dikecualikan, artinya berburu hewan laut tidak diharamkan. Yang diharamkan itu adalah hayawan darat, ya. Nah, habis nih permasalahan tentang ibadah haji. Jadi ini saya cuman sebagaimana pada pertemuan yang telah lewat sudah saya katakan, saya tidak berani menjelaskan secara detail atau terperinci masalah yang berkaitan dengan ibadah haji ini karena memang saya tidak pantas, ya. Jadi cuman tabaruk saja ngambil berkah karena pelajaran kita sampainya di pembahasan haji, ya apa yang beliau sampaikan di sini, apa yang tercatat itulah yang saya sampaikan, sekedar kita ngambil keberkahan daripada karangan beliau. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelas, ya, lebih afdol bahasanya, nanti silahkan Bapak dan Ibu tanyakanlah kepada orang-orang yang sudah berpengalaman urusan perhajian ini. Tanyakan kepada orang-orang yang sudah haji atau mungkin pembimbingnya. Nah, itu
beliau tentu akan bisa menjelaskan lebih spesifik lagi, lebih jelas. Kenapa? Karena beliau di samping tahu ilmunya juga tahu rasanya. Sudah ngalami medan di sana kayak apa, rutenya kayak apa, jaraknya kayak apa. Nah itu silahkan ditanyakan kepada yang lebih paham gitu. Nah, adapun saya mungkin mohon maaf kalau untuk haji cukup sampai disitulah ada yang bisa saya jelaskan sesuai dengan pelajaran. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita beralih kepada ilmu tasawuf ya di kitab ini. Kitab ini kalau saya amati mirip seperti kitab Sulamut Taufik yang kita pelajari di setiap malam Ahad di masjid di setiap malam Sabtu di Masjid Darussalam. Itu kan kitabnya terbagi 3 fun. Di awal-awal membincangkan masalah tauhid. Nah, kemudian di tengah-tengah membahas tentang fikih, di hujung-hujung nanti membahas tentang tasawuf. Itu tentang akhlak yang berkaitan dengan maksiat-maksiat biasa begitu. Nah, kitab kita ini kok kayaknya sama nih kayaknya. Di awal dulu pembahasan tentang ilmu tauhid, ada membahas tentang iman, ya. Nah, di tengah-tengah barusan kita sudahi pembahasan tentang fikih yang ditutup dengan haji. Nah, sekarang kita beralih ke fun berikutnya itu fun tasawuf. Di sini beliau membahas juga tentang masalah menjaga hati daripada maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin wa kadzalika hifdzul a'dha'i sab'ati fardhu 'ainin ala kulli muslimin. Menjaga hati ya dari perbuatan maksiat adalah sesuatu yang diwajibkan bagi setiap orang Islam. Begitu juga menjaga 7 anggota badan. 7 anggota badan ini kalau kita tarik dari atas, 2 mata 1, 2 kuping 2, mulut ya 3, tangan 4, perut 5, kemaluan 6, kaki 7. Nah, itu yang dikehendaki dengan bahasa 7 anggota badan ya. Mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, kaki. Nah, itu dari atas sampai ke bawah. Ini 7 anggota yang wajib untuk kita jaga atau kita pelihara. Jadi dalam satu sisi dia yang 7 ini atau termasuk tambahan hati tadi ibaratnya. Cuman hati ini tidak termasuk anggota tubuh yang dibahas di sini, karena kan sifatnya itu batin, ya. Di samping itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita tidak cakap di dalam memeliharanya, nah itu menjadi masalah besar bagi kita semua karena pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik sehingga rakyat-rakyat kita ini tadi bisa untuk kita jaga dengan baik. Nah, jadi hati itu seperti raja, ya, dia sentralnya ada di situ. Nah, adapun yang 7 anggota yang saya sebutkan tadi itu kayak rakyatnya. Kalau hatinya sudah bagus, rajanya pasti 7 anggota tadi bagus. Kenapa? Karena rakyat itu pasti patuh sama rajanya. Lalu kenapa kita saksikan misalnya di antara kita ada yang matanya maksiat, atau telinganya maksiat, atau tangannya, atau perutnya, atau kemaluannya, atau kakinya. Nah, itu hampir dipastikan ada masalah di hatinya. Ya, kenapa? Karena tadi dia punya anggota tubuh tuh mesti patuh sama instruksi hati. Nah, kalau sudah hatinya bermasalah, maka bermasalah pula lah anggota tubuhnya. Tapi kalau hatinya bagus, fa insyaallah bihaulillah wa quwwatih, anggota 7 tadi pun akan bagus. Makanya hebatnya beliau yang disebut pertama kali itu adalah menjaga hati. Kenapa? Sentral tadi itu. Ya, karena itu juga maka nunadzarillah, tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bagus hati kita, insya Allah yang lain juga bagus. Nah, dan sudah kita sadari
tidak akan mampu kita menjaga hati maupun 7 anggota itu tadi, melainkan itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ harus betul-betul, kata Guru Bakhit, diungkapkan rasa kelemahan kita. Hanya kepada Engkau kami menyembah, mengabdi, beribadah, ya kan semuanya harus dibuat berkhidmat tubuh kita nih. Hati berkhidmat, tubuh berkhidmat. Nah, kita hanya kepada Allah tadi tuh berkhidmatnya. Namun secara jujur kita mengatakan hanya kepada Allah juga kita meminta pertolongan. Nah, baru kemudian ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Artinya dalam menjalankan beban kita, tugas kita berkhidmat tadi, kita pasti selalu butuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, supaya di dalam menjalankan khidmat ini tadi, menjalankan kehambaan ini tadi, sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau Allah tidak beri pertolongan kita, tidak beri petunjuk kita, ya mungkin persangkaan kita berkhidmat, kita beribadah, kita mengabdi, tapi rupanya yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu juga menjadi sia-sialah khidmat kita. Nah, jadi kita jujur butuh. Kemudian ditinjau dari sisi lain lagi, apa sih manfaatnya kita, ujar ulama, disuruh untuk menjaga hati daripada segala macam maksiat-maksiatnya tadi. Karena jujur saja, kita ini kan butuh kepada mengenal Allah, ya. Awal wajibin malah ma'rifatullah. Kita disuruh mengenal Allah. Kenapa? Itu merupakan awal kewajiban. Kita menyembah Allah, bagaimana mungkin kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Berarti kita menyembah sesuatu, zat Tuhan yang kita tidak kenal. Nah, terkadang basirah kita, kata ulama tasawuf, itu tertutup. Jadi kalau boleh kita kembangkan pembahasan, Allah sebenarnya kasih kita ini 2 mata, ya. Nah, sudah dibahas dulu juga. Mata satu adalah mata yang ada di tubuh kita, nih 2 ini namanya mata lahiriah, ya. Satu lagi ada namanya mata batiniah atau bahasanya basirah. Nah, dua-duanya ini harus berfungsi. Kalau mata lahir, yang ditangkapnya objeknya adalah makhluk, ya. Segala apa nih? Kita mandang apa saja mesti yang dilihat makhluk. Kita lihat lampu, lihat jam, lihat kipas, lihat kawan-kawan, keluarga, motor, dan lain sebagainya. Nah, satu lagi yang harus berfungsi adalah basirah, mata batin kita. Nah, mata batin kita ini selalu memandang kepada pencipta makhluk ini tadi. Jadi seakan-akan orang mukmin yang sempurna itu adalah yang 2 matanya berfungsi. Setiap kali mata lahirnya memandang kepada makhluk, maka spontan mata batinnya, basirahnya, memandang sang pencipta memiliki keterkaitan dengan makhluk yang dipandang oleh kedua matanya. Nah, itu yang bagus, ya. Jadi misalnya kita memandang lampu. Nah, lampu, mata kita bilang lampu ini makhluk. Tapi basirah kita memandang itu lampu punya ketergantungan kepada Allah, punya keterkaitan. Keterkaitan macam mana? Lampu itu di situ kenapa bisa hidup? Karena kudrat iradat Allah. Allah yang berkehendak hidup. Allah juga yang memiliki kemampuan untuk menghidupkannya, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mata lahir mandang ke makhluk, mata batin langsung memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata lahir mandang air di hadapan kita, sekedar banyu, nah yang dipandang makhluknya. Tapi mata batin kita memandang ini banyu adalah ciptaan Allah. Allah surung ke kita, berarti Allah Maha Penyayang nyurung banyunya ke kita melalui wasilah-wasilah para makhluknya. Nah, jadi kita merasakan bahwa di balik banyu ini ada kekuasaan Allah, kudrat iradat Allah, ada ilmu Allah di sini. Ada kasih sayang Allah, Ar-Razzaq, ya, sifat Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Dengan sifat itu Allah memberikan rezeki kepada kita. Nah, jadi batin kita selalu memandangnya kayak begitu.
Sehingga kita mungkin pernah mendengar satu istilah, dimanapun kita memandang, di situ ada Allah. Nah, dimanapun kita memandang, di situ ada Allah. Maksudnya dimanapun mata lahir kita memandang, maka di situ, di makhluk itu, dia memiliki keterikatan, ketergantungan, memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk itu. Jadi tidak lepas dari kekuasaan Allah, tidak lepas dari ilmu Allah, tidak lepas dari pengawasan Allah, tidak lepas dari kudrat atau iradatnya Allah tadi itu. Semuanya, ya. Nah, semuanya. Ketika kita bisa melakukan hal yang seperti itu dalam setiap yang kita pandang, berarti dua mata kita berfungsi, kata ulama. Ya, mata lahirnya berfungsi, mata batinnya pun berfungsi. Namun tak semua orang mampu seperti itu. Karena biasanya orang-orang awam itu kalau dia mandang makhluk, ya cuman udah habis di situ aja. Tidak sampai bisa basirahnya nembus tadi memandang ada Allah di balik itu. Nah, kenapa kata ulama kok bisa orang tuh tak bisa tembus tadi? Kenapa? Karena dia terhijab, ya, terdinding, tertutup basirahnya tuh. Apa yang menutupnya? Kata ulama tasawuf, ialah penyakit-penyakit hati tadi. Nah, makanya yang bisa menutup itu adalah penyakit hati. Jadi tumpul basirah kita. Maka dari itulah bujur kata beliau sampai di sini mengatakan wajib, ya, secara fardu ain atas tiap-tiap orang muslim. Nah, jadi begitu juga menjaga anggota tujuh badan adalah fardu ain. Maksudnya bukan hanya anggota tubuh, ini termasuk hati tadi. Wajib bagi setiap orang Islam secara fardu ain hukumnya. Bahasa lainnya adalah wajiblah bagi tiap-tiap kita mendeteksi setiap hati kita, adakah di situ penyakit-penyakitnya, ya. Nah, satu persatu. Jadi wajib kita mempelajari maksiat hati. Oh, aku nih ada dak ya penyakit sombongnya? Ada dak ya? Teliti. Ditengok-tengok kayaknya ada nih. Dari mana tahu adanya? Aku nih kalau mandang orang, ya, mesti merasa aku ini lebih baik daripada dia. Nah, kemudian aku kayaknya suka betul merendahkan orang. Mungkin rendah dalam segi ilmunya, lebih rendah orang itu dalam segi kastanya, seakan-akan kita keturunan yang terhormat, ya, lebih bersih, lebih mulia. Terus aku nih kalau dinasihati orang mesti banyak membantah. Macam tak ada terima aku nih kalau dinasihati orang. Kehendak aku tuh aku yang nasihati, bukan dinasihati, tapi aku yang menasihati. Nah, ketika kita merenung sedemikian, berarti kita mendeteksi, oh, kayaknya aku nih ada penyakit namanya kibru atau takabur, sombong tadi. Nah, berarti dapat tuh satu. Itu satu hijab. Nah, tinggal kita mengecek lagi penyebabnya apa ya? Kenapa aku bisa kayak begitu tuh? Nah, begitu. Sudah dapat, baru diterapi, diobati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh ulama. Ini tidak bisa dikaji model pertemuan ringkasnya terus-menerus. Kenapa? Karena setiap penyakit batin itu, penyakit hati, punya cara pengobatan sendiri-sendiri. Ya, satu. Nanti yang lain cek lagi, ada tidak kira-kira ujubnya aku nih? Ya, aku nih kalau sudah melakukan kebaikan hingga rasa bangga aja. Ya, timbul itu. Bangganya dari diri dewek, seakan-akan memang akulah yang melakukan itu. Kenapa aku tidak pernah bisa merasa bahwa aku bisa melakukan kebaikan ini karena anugerah Allah, ya, karena pertolongan Allah. Kenapa tidak bisa timbul? Timbul itu mesti rasanya aku. Ya, apalagi kalau sudah ada yang muji-muji, senang aku. Tapi kalau sudah ada yang seakan-akan mengkritiki aku daripada amal aku, nah mulai aku marah, mulai aku sarik. Ya, mulai aku tidak suka. Oh, berarti aku nih kalau beramal ada ujubnya kalau begitu nih. Nah, kenapa bisa seperti itu? Cek lagi, terapi lagi, obati lagi. Sampai seluruh penyakit hati itu bersih. Nah, insya Allah kalau sudah yang namanya penyakit hati itu bersih, nanti Allah akan membuka hijab hati kita. Baru pandangan mata hati kita akan bisa tembus tadi sebagaimana yang kita jelaskan di awal. Ya. Nah, apa manfaatnya itu? Banyaklah.
manfaatnya paling tidak aja amal ibadah kita yang kita kerjakan secara capek-capek itu akan diterima Allah kalau hijabnya tadi lepas, ya, hijabnya sudah terkoyak, sudah luntur. Kalau tidak ada kalau hijabnya masih bersemayam di hati kita, artinya hati kita masih tertutup, ya seakan-akan seluruh amal ibadah apapun yang kita kerjakan kayak jadi percuma begitu. Bahasa percuma ini maksudnya berpahala tapi habis. Ya, bernilai habis, terbakar dia. Siapa yang membakarnya? Ya penyakit-penyakit hati tadi itu. Apa tidak capek gitu? Ya, apa tidak capek istilahnya? Ya. Nah, ada orang tuh misalnya bikin kolam ikan. Nah, tentu kan kolamnya dibersihkan, apa yang bakal bisa memakan ikan yang bakal dimasukkannya dihilangkan dulu. Apa misalnya biawak, atau mungkin di situ ada ular, ya, atau di situ ada buayanya. Itu dulu dihilangkan, baru dimasukkan bibit ikannya. Kalau kolamnya masih keruh, kotor, di situ ularnya banyak, biawak banyak misalnya, ya, ada buayanya pula. Ya berkarung-karung kita masukkan bibit ikan, ya habis ikan kita dihantupnya. Nah, logikanya begitu, ya. Jadi percuma kita mau beternak ikan sementara yang bakal menghilangkannya itu belum kita hilangkan, belum kita bersihkan begitu. Nah, ini tadi tidak ada bisa kita mengharap kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi wal kunutu min rahmatillahi ta'ala wat takabburu ala ibadillahi ta'ala warya. Di antara maksiat-maksiat hati adalah keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ragu-ragu terhadap adanya Allah. Ya. Itu kan kadang-kadang memang bisa hati kita dipermainkan oleh syaitan. Ya, kita bisa ragu-ragu. Contoh mudahnya kalau kita sedang dalam kondisi kesusahan atau dapat masalah. Nah, ini biasanya fitrahnya itu kalau kita lagi dirudung masalah, kita masih akan timbul perasaan sangat butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kepengennya itu masalah kita langsung secepatnya diselesaikan oleh Allah. Berdoa kita dengan penuh kekhusyuan, bahkan tertangis-tangis. Ya, kenapa? Karena kita kondisi yang terdesak, sangat butuh. Nah, namun mohon maaf, terkadang sepertinya pertolongan Allah tuh macam tak kunjung datang. Doa yang sudah capek-capek kita panjatkan, koyaknya tidak ada kabul-kabul. Keinginan tidak tercapai. Nah, di sini kadang-kadang kita dicoba dengan asyak fillahi ta'ala. Kita jadi kayak ragu dengan adanya Allah. Ya, mana katanya nih, kalau Tuhan ada, masa aku minta tolong tidak ada kabul-kabul juga. Nah, lalu kata setan, iya.